Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita hidayah, petunjuk, taufik, karunia darinya, dan semoga kita terus mendapatkan kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan setiap ilmu tersebut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kakak yang kemarin, oh, alhamdulillah. Ini saudari kita yang sudah bersyahadat mungkin beberapa pekan lalu. Sudah sebulan ada? Belum sebulan. Mudah-mudahan bisa selalu tenang hatinya, istiqomah insyaallah. Jadi nanti setelah mengaji, mungkin yang ibu-ibu silahkan memberikan salam, memperkenalkan diri, menyambut ada saudari kita yang baru yang masuk ke dalam Islam. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama tentang hal-hal yang membuat puasa Ramadan kita itu bisa batal dan juga mendapatkan hukuman, bukan hanya mengganti puasa Ramadan tapi juga harus dibayar dengan kafarah. Kafarah urutannya bagaimana? Pertama, membebaskan budak wanita yang tidak cacat. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu berpuasa selama 60 hari berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu barulah memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ini tentu hukuman yang nampak berat ini itu diberikan hanya kepada orang-orang yang juga melakukan dosa yang berat ketika di bulan Ramadan. Apa dosanya? Bukan. Membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri di siang hari, bukan malam hari, betul, di siang hari. Dan insya Allah kita sekarang akan melanjutkan pembahasan. Insya Allah ini seri yang ketiga dari seri pembahasan Ramadan, diambil dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Suraim Al-Hadrami rahimahullah, dan kita memakai penjelasannya dari kitab Nailur Raja karangan Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, ditambah lagi dengan beberapa penjelasan dari Dr. Labib Najib hafizahullahu ta'ala. Dan kita sekarang masuk kepada pembahasan, yaitu tentang 6 kelompok yang disebutkan harus tetap melanjutkan puasanya walaupun ia telah melakukan pembatalan. Kenapa orang sudah batal disuruh tetap lanjut puasa, Ustaz? Sebagai bentuk hukuman. Dalam mazhab disebutkan sebagai bentuk hukuman. Kenapa? Karena kelalaiannya dan juga karena meremehkannya. Jadi puasa Ramadan itu merupakan sebuah syariat yang tidak bisa kita remehkan. Bahkan sampai Allah jadikan salah satu di antara rukun Islam.
Maka karena mulianya syariat berpuasa di bulan Ramadan ini, para ulama pun mengambil dari dalil-dalil yang ada hukum-hukum untuk membuat orang itu tidak bermudah-mudahan dalam berpuasa. Artinya mereka tidak menganggap remeh puasa Ramadan, cuma puasa saja, tidak usah puasa juga tidak apa-apa. Kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Al-Bukhari, di dunia ini amalun wala hisab. Silahkan beramal sepuasnya, sesuka kita, mau laksanakan syariat, mau sholat, mau tidak, mau puasa, mau tidak, silahkan lakukan sesuka kalian. Dan belum ada hisab kita dapatkan di sini. Di dunia itu amal dan belum dihisab. Tetapi nanti di akhirat hisab dan tidak ada lagi amal. Hisabun wala amal. Kalau sudah sampai di akhirat hanya ada pertanggungjawaban. Mau mengulangi kesalahan atau memperbaiki kesalahan sudah tidak dikasih kesempatan lagi. Jadi kita jangan sampai meremehkan syariat-syariat yang ada. Dan yang paling dekat nanti ini akan kita hadapi bersama, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, yaitu syariat berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja atau siapa saja 6 golongan yang tetap diharuskan berpuasa atau melanjutkan puasanya walaupun telah melaksanakan pembatal puasa. Yang pertama yaitu orang yang makan dengan sengaja di bulan Ramadan. Orang yang makan atau minum dengan sengaja di bulan Ramadan, dia sadar ini bulan Ramadan, dia juga tidak gila, bukan juga anak kecil, maka dalam mazhab Syafi'i setelah dia batal, dia diharuskan, diwajibkan untuk tetap melanjutkan puasanya. Jam 8 pagi masih belum berbunyi perut. Tiba-tiba jam-jam 11 siang sudah mulai, lapar. Ini masuk puasa misalnya hari kedua, hari ketiga, awal-awal. Lapar. Akhirnya pergi keluar naik motor. Tiba-tiba motornya belok sendiri kemana? Ke Mas Joko. Astagfirullahaladzim. Sampai di Mas Joko, Bapak, tidak mungkin kan cuma sampai Mas Joko salam saja sama masnya, Assalamualaikum Mas, habis itu keluar pulang-pulang, kan tidak mungkin. Masuk ke situ pasti pesannya nasi ayam atau nasi tempe. Terus untuk siapa? Kalau dia makan sendiri, laki-laki ini tidak ada alasan dia harus batalkan puasanya, tidak sedang safar, tidak sedang sakit dan sebagainya. Jika dia makan dengan sengaja untuk membatalkan puasanya, maka hukumnya dia setelah itu wajib melanjutkan puasa. Tapi nanti di luar Ramadan harus diganti puasa itu sebagai bentuk hukuman. Jadi kasih tahu sama teman-temannya Bapak Ibu, kalau ada yang suka main-main dengan puasa, bilang hukumannya itu lipat ganda. Di dunia saja disuruh berulang-ulang kali begitu. Disuruh lanjut setelah batal, di luar Ramadan disuruh puasa lagi. Kemudian di akhirat kita nggak tahu seperti apa. Kalau di dunia saja sudah berkali-kali lipat hukumannya, di akhirat waliyazubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Jadi yang pertama apa? Membatalkan makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, orang yang lupa berniat dari malam hari. Kemarin kita sudah belajar sama-sama kalau dalam mazhab Syafi'i, niat itu kapan dilakukan? Apakah setiap hari atau cukup di awal bulan untuk setelahnya sampai 29 hari ke depan atau 30 hari ke depan? Setiap hari. Dari kapan bisa diniatkan? Malam ini panjang Ibu. Malam ini panjang, dari terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar itu malam. Selesai sholat tarawih? Tidak. Dari habis berbuka. Dari habis berbuka itu sudah dibolehkan untuk niat puasa besok. Sampai kapan batasnya? Sebelum terbitnya fajar. Fajar ini dicari-cari. Sebelum terbitnya fajar shadiq. Nah,
Itu, tapi kita di Indonesia sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Imam-imam itu ketika habis sholat tarawih, selesai sholat witir, mereka mengajak untuk baca niat sama. Itu sebuah kebiasaan yang baik supaya kita nggak lupa dalam berniat. Karena dalam puasa Ramadan niat itu harus diucapkan ataupun harus dihadirkan dari sejak malam harinya. Kalau dia lupa, besok pagi baru ingat, aduh jam 7 pagi saya baru ingat belum niat puasa Ramadan hari ini. Apa yang harus dia lakukan? Melanjutkan puasanya, tapi puasa hari itu dia ganti di bulan depan atau di luar bulan Ramadan. Jadi yang kedua adalah bagi orang yang lupa berniat dari malam hari. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang sahurnya kesiangan. Main game, tek main game sampai jam 1. Bangun tiba-tiba belum sahur saya. Langsung pergi makan sahur. Tahu-taunya waktu buka jendela sudah 5:30. Sudah terang. Ini kan sahur kesiangan. Hukumnya bagaimana? Dia harus puasa di hari itu. Harus puasa, tapi di luar Ramadan harus dia ganti. Yang keempat yaitu orang yang berbukanya kecepatan. Kalau tadi sahurnya kesiangan, yang ini berbukanya terlalu cepat. Wah, kayak so terbenam matahari ini. Padahal baru jam 4:30. So gelap dah pada di ujung timur. Ternyata pakai kacamata Ray-Ban. Jadi kalau untuk orang yang salah, artinya dia berbuka terlalu cepat, itu juga masuk ke dalam kategori orang yang harus mengganti puasa. Tapi setelah dia berbuka itu tetap lanjutkan puasanya sampai waktu berbuka yang hakiki datang. Tetap harus lanjutkan puasanya sampai datang waktu berbuka yang hakiki. Ada dua bentuk biasanya orang itu salah dalam menentukan waktu berbuka. Yang pertama, dia nggak istihad. Istihad itu apa? Istihad itu dia berusaha mencari dulu, lihat ke sana kemari, mungkin lihat tanda-tanda alam, lihat bagaimana matahari, lihat bagaimana keadaan sekitarnya. Itu istihad. Dia beristihad dulu menentukan, oh sudah berbuka ini. Bukan bunyi cicak. Apa? Bukan bunyi cicak. Bunyi cicak tidak. Ini Bapak Ibu. Cicak itu mau berbuka tidak berbuka dia berbunyi. Dia tetap berbunyi, dia tetap mengeluarkan bunyi. Jadi bukan berarti pertanda kalau sudah 5:30 lagi sholawat di masjid atau lagi baca Quran, kemudian tiba-tiba cicak bunyi, oh sudah masuk waktu berbuka. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Mungkin yang bertanya pernah melakukan. Oh cicak suka bunyi. Kalau begitu saya semua pelihara semua cicak ini supaya kasih bunyi memang. Astagfirullahaladzim. Nah, ada dua tipe orang yang biasa itu salah dalam menentukan waktu berbuka. Pertama, dia tipenya itu orang yang sudah berusaha mencari, melihat keadaan sekitar, yang sudah beristihad, tapi ternyata istihadnya keliru. Ini juga tetap hukumnya sama, puasanya itu harus diganti di bulan yang akan datang. Kalaupun yang kedua itu orang yang tidak beristihad sama sekali, sudah 5:30 so capek saya berpuasa, berbuka jom. Ya kan bisa jadi itu. Sudah capek saya berpuasa, sudah buka saja. Sudah dia berbuka. Ini juga termasuk orang yang dikelompokkan di kelompok keempat ini. Dia terlalu cepat menentukan waktu berbuka. Maka dia harus tetap melanjutkan di sisa waktu berpuasanya dan diganti di hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian yang kelima yaitu orang yang berpuasa di hari-hari yang diragukan. Hari-hari yang diragukan. Apa itu hari-hari yang diragukan? Hari yang diragukan itu di tanggal 30 Sya'ban. Kok bisa dikatakan diragukan, Ustaz? Bulan dalam kalender Islam itu
29 atau 30. Normalnya adalah 29 malam. Tapi kalau ketika mau perpindahan bulan dan hilal tidak nampak, digenapkan jadi 30. Nah, biasanya Sya'ban, kita dapatkan fenomena kita di Indonesia ini, ada yang mengatakan, oh saya sudah lihat Sya'ban, saya sudah lihat hilal. Tapi kelompok yang lain bilang tidak, hilal tidak nampak. Padahal masih di satu wilayah Indonesia. Nah, besok harinya itu dikatakan sebagai hari yang diragukan. Karena sebagian mengaku sudah melihat, sebagian lagi mengaku belum melihat. Jadi akhirnya keputusannya dikatakan Sya'ban kita genapkan jadi 30 hari. Hari-hari yang diragukan ini jangan berpuasa. Haram hukumnya berpuasa. Kalaupun ada yang berpuasa dengan alasan mungkin dia mempercayai pendapat salah satu kelompok masyarakat yang mengatakan oh hari ini sudah Ramadan, tapi ternyata setelah diteliti belum masuk Ramadan, maka dia harus tetap melanjutkan puasanya dan mengganti puasa di hari itu. Dan tetap mengganti puasa di hari itu. Tapi Ustaz, berarti kalau misalnya bulan Ramadannya nanti 30 hari, berarti dia puasanya 31 hari dong, karena harus ada yang dia ganti. Ya itu sebagai bentuk hukuman bagi dia. Maka kalau sudah masuk 30 Sya'ban, jika nanti ada sampai 30 Sya'ban, yang mau puasa jangan puasa. Yang mau qadha sudah habis waktunya. Kenapa tidak sebelum-sebelumnya qomiyuba qadha? Nanti sudah mau dekat-dekat puasa baru bersegera mau qadha. Nanti ada pembahasannya, Bu. Orang yang lalai sengaja atau malas-malasan tidak mau mengqadha puasa sampai masuk Ramadan di tahun berikutnya. Ada juga nanti pembahasan. Oke, baik. Jadi yang kelima tadi apa? Orang yang berpuasa di hari yang diragukan. Kalau misalnya ternyata hari yang diragukan itu belum masuk 1 Ramadan, maka istihadnya kan berarti salah. Dia harus mengganti puasanya. Mengganti puasanya, kemudian nanti di hari tersebut dia berpuasa harus tetap lanjut. Allahu ta'ala. Kemudian yang keenam yaitu orang yang menelan air saat berkumur-kumur ataupun ketika istinsyak. Apa itu istinsyak? Istinsyak apa? Istinsyak artinya memasukkan air ke dalam hidung saat proses wudu. Itu istinsyak. Jadi kita ambil air setelah berkumur-kumur, kita ambil air, kita hirup, kemudian dibuang. Jangan sampai ditelan. Nah, untuk orang yang menelan dengan alasan dia berlebih-lebihan ini seperti apa? Berlebih-lebihan ini misal kita berapa kali berkumur-kumur dalam syariat? Maksimal 3. Oh ini karena dia haus sekali sampai 4 kali dia berkumur-kumur. Yang keempat kali sudah sekalian diminum sedikit. Segar, padahal sudah sama sekalian sedot air juga. Allah Ustaz. Nah, yang seperti itu kan dikatakan berlebih-lebihan, yang harusnya cuma 3 jadi 4. Dan ketika 4 itu dia sengaja untuk minum, maka orang ini mendapatkan hukuman harus tetap lanjut puasa dan puasanya diganti di luar bulan Ramadan. Tapi Ustaz, biasanya saya juga berwudu nggak sengaja ketelan. Saya juga tidak berlebih-lebihan, tetap 3 ataupun volume air itu tidak banyak. Yang termasuk dikatakan berlebih-lebihan pertama dari 3 dia naikkan ke 4 kali. Atau mungkin biasa volume air ketika dia berkumur-kumur itu hanya sedikit. Tapi ketika sedang berpuasa pengen curi-curi. Ya, seolah-olah. Akhirnya volume air itu banyak. Biasa dia berkumur cuma 1 tangan, ini berkumur 2 tangan. Susah telan-telan sedikit. Keluar dari masjid, bro, kenapa ente segar sekali? Udah tahu juga mungkin gara-gara habis sholat. Padahal sok minum air.
Nah, yang kalau volume airnya juga berlebihan dari biasanya itu juga dikatakan melewati batas atau berlebih-lebihan. Nah, orang seperti ini kalau memang sengaja melakukan dan menelan sedikit dari air tersebut, maka puasanya batal. Harus diganti di luar bulan Ramadan dan tetap harus melanjutkan puasa di hari itu. Tapi Ustaz, bagaimana kalau saya tidak berlebih-lebihan? Saya tidak berkumur sampai 4 kali. Berkumur saya juga volume airnya standar seperti biasanya di luar bulan Ramadan juga begitu. Tapi nggak sengaja kadang-kadang ketelan sedikit. Terus kayak ada sesuatu yang masuk di tenggorokan. Pernah begitu? Apakah batal puasanya? Tidak. Puasanya tidak batal. Oh, tidak batal Ustaz. Kalau itu yang kedua lagi saya mau begitu. Tidak batal, tapi jangan sampai mengelabuhi syariat. Allah Maha tahu. Makanya dikatakan dalam hadis, wa innas saumali wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu aku sendiri yang mendapatkan paha. Maksudnya aku yang melihat langsung, aku yang memberikan nilainya langsung. Karena bisa jadi orang di luar sana mengaku berpuasa padahal sebenarnya tidak. Tapi dia apakah bisa membohongi Allah? Tidak akan mungkin bisa membohongi Allah. Baik. Jadi 6 kelompok. Enam kelompok yang harus tetap melanjutkan puasa setelah batal. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu lupa berniat. Sebagai catatan Bapak Ibu, kalau di dalam mazhab Abu Hanifah, lupa berniat di malam hari, artinya dia mau berniat puasa Ramadan di siang hari, itu boleh. Cuma kalau dalam mazhab Syafi'i ketat, nggak boleh. Oke. Jadi kita lebih baik ambil yang hati-hati. Tapi kalau puasanya selain puasa Ramadan, boleh nggak berniat di siang hari? Contoh puasa Senin Kamis. Boleh. Lupa berniat di malam hari. Kemudian yang ketiga yaitu sahur kesiangan. Yang keempat berbuka. Yang kelima yaitu keenam yaitu berkumur-kumur atau istinsyaq berlebihan. Yang mana kumur-kumur dan istinsyaqnya yang berlebihan ini menyebabkan dia menelan air. Ini 6 kelompok yang harus tetap melanjutkan puasa setelah batal. Jadi berhati-hati. Maka untuk teman-teman atau mungkin saudari yang baru melaksanakan puasa di tahun ini, semangat, saling memberikan support. Nanti ibu-ibu yang lain saling mengingatkan bagaimana tata cara puasa, berniatnya seperti apa, makan dan lain seperti apa. Ini insya Allah jadi pengalaman pertama nanti soal berpuasa. Oke, ini yang dikatakan harus tetap, berarti maksudnya wajib.
Kalau ada yang wajib berarti ada yang sunnah. Jika ada yang wajib berarti ada yang sunnah. Sunnah maksudnya apa? Dia batal hari itu, tapi dianjurkan kalau bisa mau berpuasa juga di sisa harinya boleh. Paham? Dia sebenarnya batal hari itu, tapi dianjurkan kalau mampu ingin berpuasa di sisa hari itu boleh. Tapi apakah dia harus ganti di luar Ramadan? Harus tetap ganti. Walaupun puasanya puasa wajib, tapi hitungannya sunnah. Maksudnya sunnahnya itu dia anjuran berpuasanya. Anjuran berpuasanya yang sunnah. Tapi hitungan Tidak dihitung puasa. Tidak dihitung puasa. Dia tetap melanjutkan puasa. Iya. Karena kan puasa itu punya syarat dan ketentuan, dan dia itu tidak memenuhi syarat dan ketentuannya di awal. Mungkin dia di awal itu sudah makan di waktu pagi atau melakukan pembatal-pembatal lainnya. Mungkin dia niat safar. Contoh, orang yang safar. Safar itu hukum aslinya ketika berpergian. Misal saya dari Palu mau ke Poso di bulan Ramadan. Ketika hendak bepergian, bagaimana hukum asal untuk orang yang berpuasa di saat safar? Boleh atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi karena saya sedang bepergian, saya kayaknya hari ini nggak usah puasa deh. Mungkin khawatir kesehatan dan lain-lain. Tahu-taunya karena saya berangkat dari sejak pagi hari sampai di tujuan saya mungkin baru jam 12 siang. Kan masih ada waktu sisa itu. Nah, menurut sebagian pendapat ulama disunahkan, dianjurkan bagi dia kalau mau berpuasa boleh menahan lapar dan haus sampai waktu maghrib. Tapi tetap harus diganti. Iya, jelas. Siapa saja yang sunnah untuk melanjutkan puasa walaupun dia telah melaksanakan pembatal. Yang pertama yaitu anak kecil yang belum masuk usia balik. Anak kecil yang belum masuk usia balik. Kan biasa mungkin kita mengajarkan anak-anak untuk berpuasa, latihan puasa anak-anak umur 7 tahun, 5 tahun, diajak untuk latihan berpuasa. Tahu-taunya dia di rumah sudah sahur, ikut puasa dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya, pergi ke rumah temannya makan mie goreng. Pulang ke rumah dilihat, "Adek, kenapa mulutnya kotor?" "Wih, tadi habis makan mie goreng di rumahnya Akbar." "Kenapa makan mie goreng?" "Enak, Ibu, baunya enak." "Masa ditolak rezeki Ibu? Ditawari lagi adek." "Oh ya." Nah, untuk anak-anak seperti ini jangan langsung bilang, "Ya udah nanti habis itu adek batal." Ya jangan. Ajarkan dia kalau begitu adek habis makan tetap lanjutkan puasa ya setelah ini. Itu diajar. Jadi untuk anak kecil ini sunnah, dianjurkan mereka tetap melanjutkan puasanya setelah batal. Yang kedua, siapa? Yaitu orang yang gila kemudian sadar. Bagaimana gila kemudian sadar? Contoh, sebutlah dia misalnya Fulan. Fulan ini dari hari ke-25 Sya'ban misalnya. 25 Sya'ban dia tiba-tiba gila. Gila, 26, 27, 28 terus gila seperti itu. Tapi pas di tanggal 5 Ramadan jam 10 pagi tiba-tiba sadar, sudah tidak gila saya. Dan ternyata ketika dibuktikan, dianggaplah dia sudah hilang gilanya, sudah waras kembali. Otomatis kan dia orang yang gila itu, Bapak Ibu, kan tidak diwajibkan berpuasa. Tidak diwajibkan. Dan ketika dia sadar di waktu pagi hari saat sedang berpuasa, sunnah baginya untuk melanjutkan puasa sampai matahari terbenam. Orang yang gila kemudian tiba-tiba sadar. Kenapa dia tiba-tiba sadar? Mungkin habis dengar ayat ruqyah tiba-tiba sadar. Astagfirullah. Habis dibilang dianjurkan kalau komio lanjutkan puasa, gila ulang. Astagfirullahaladzim. Pura-pura gila dia, betapa diam-diam.
Kemudian yang kedua, orang yang gila saat dia sadar. Yang ketiga yaitu orang yang kafir atau non muslim dari lahir. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan untuk orang yang non muslim ini soal kewajiban berpuasanya. Kalau dia kewajiban berpuasa, dia itu non muslim dari lahir, kemudian dia memeluk Islam menjadi mu'allaf, maka dia tidak wajib mengganti puasanya saat dia belum menjadi seorang muslim atau muslimah. Tapi kalau dia murtad, waliyazubillah, kalau dia murtad kemudian bertaubat kembali dan masuk Islam, hukumnya apa? Tahun-tahun atau puasa-puasa Ramadan yang ia tinggalkan saat murtad itu harus diganti. Begitu pendapat mazhab. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu orang yang kafir dari lahir, dia disunahkan, mungkin kayak tiba-tiba ada orang jadi mu'alaf di hari ke-7 Ramadan. Kapan dia bersyahadat? Mungkin jam 10 pagi dia bersyahadat. Jam 10 pagi. Nah, dianjurkan langsung latihan puasa. Jam 7 sampai nanti berbuka jam 6 kalau dia mampu. Itu sunnah baginya. Terus yang lain-lain kemarin yang hari pertama sampai hari ke-7 ini apakah dia wajib ganti? Tidak. Allah bersihkan. Dia dihitung wajib dari hari ke-7 dia bersyahadat itu sampai nanti selesai Ramadan. Kalau dia mau mulai hari besoknya, Ustaz, hari ke-8 nya misalnya. Boleh. Juga. Boleh. Yang enggak ke-7 diganti nanti. Enggak diganti. Karena dia kafir dari lahir. Tapi sudah masuk Islam. Ya, tapi kan belum ada kewajiban untuk dia berpuasa. Hari ke-8 baru dia dihitung. Kalau di hari ke-8 dia tidak berpuasa setelah dikasih tahu harus berpuasa, maka harus diganti. Bagaimana kalau misalnya dia tidak tahu, tidak ada yang ajarkan? Tidak ada yang ajarkan. Ah, dia tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Yang hari ke-8 itu yang dia belum belajar atau tidak ada yang ajarkan, maka dia tidak wajib mengganti. Bisakah seperti itu? Bisa saja. Mungkin orang di hutan lihat-lihat tanda-tanda alam, terus kemudian dia langsung mengatakan aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ajar. Dia kira besok ya tetap aktivitas seperti biasa, sarapan, berburu apa dan lain sebagainya. Kemudian ketemu sama ustadz datang dari bawah naik ke atas ke gunung gitu, ngajarin. Pak, ini harusnya sudah puasa dan lain-lain. Bapak semenjak kapan bersyahadat? Oh, semenjak beberapa hari lalu, Pak. Siapa yang tuntun? Saya tiba-tiba bersyahadat sendiri. Jago ya. Tapi kalau dia belum mampu melaksanakan puasa besoknya, kalau hari ini mungkin dia baru bersyahadat, terus besoknya dia akan berpuasa, tapi belum mampu. Itu hitungannya bagaimana? Kenapa dia belum mampu? Apakah karena sakit atau karena belum terbiasa? Puasanya di hari itu, yang besok harinya itu besoknya harus dia ganti. Berarti harus ganti. Boleh dia membatalkan, tapi harus dia ganti. Walaupun dia sudah dewasa. Ya. Ya malah karena alasannya dia sudah dewasa itu harus ganti. Kalau anak-anak ya nggak perlu ganti. Kemudian tadi itu yang ketiga yaitu orang yang non muslim dari lahir. Yang keempat yaitu musafir. Yang kelima yaitu orang sakit. Jadi 5 golongan yang disunnahkan melanjutkan puasa setelah batal. Anak kecil, kemudian orang gila yang sadar, yaitu kemudian yang ketiga orang non muslim dari lahir, kemudian bersyahadat. Yang keempat yaitu musafir, sama tadi kasusnya musafir belum selesai waktu berbuka sudah sampai di tempat tujuan dan pengen melaksanakan puasa di sisa waktu boleh. Nah, musafir yang kelima orang sakit. Orang sakit misalnya dia dari pagi sakit gitu, akhirnya nggak berpuasa, pagi makan, tahu-taunya jam 10 makan lagi, habis makan minum obat tidur, bangun jam 12 sudah sehat saya rasa. Kalau dia mau berpuasa, niat puasa dari hari itu boleh, dari jam 12 itu boleh niat puasa, tapi hukumnya sunnah, tetap harus diganti nanti. Pahalanya Allah yang tahu. Iya, pahala puasa Allah yang tahu. Karena dalilnya itu dikatakan
Allah lah yang langsung memberikan pahala puasa kepada setiap hambanya. Ulama merumuskan hal ini. Kalau ada yang pengen mengambil sunnah, silahkan. Semoga bisa dapat pahala yang besar juga dari Allah. Kalau dia bersyahadat misalnya jam 8 pagi, terus itu kan di bulan Ramadan, dia kan tidak sahur, tidak berniat, bagaimana puasanya? Sementara dia tidak melaksanakan. Dia pengen lanjut puasa setelah bersyahadat itu. Nah, dia ingin berpuasa tanpa niat, tanpa sahur. Itu bagaimana? Ya diajarkan, makan dulu, habis itu berniat dulu. Berarti walaupun kondisi sudah jam 8 pagi. Iya, kan ini kan konteksnya diajar, sementara diajar gitu tuh. Tapi tetap berarti boleh dia tetap melanjutkan boleh berpuasa pada Iya, saat itu. betul. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu pembatal-pembatal puasa. Tunggu, ada sedikit faidah di sini yang kurang afdol kalau kita tinggalkan. Wa yukrahu lil mumsiki as-siwaku ba'da az-zawal wal mubalaghatu fil matmadati wal istinsyaq. Terkait tadi tentang ketentuan untuk menahan diri berpuasa, dikatakan makruh. Makruh hukumnya setelah zawal. Zawal itu apa? Zawal itu tergelincirnya matahari ke ufuk barat. Jadi setelah masuk waktu zuhur. Dalam mazhab kalau sudah lewat waktu zuhur, makruh hukumnya sikat gigi. Tapi Ustaz, kalau saya tidak sikat gigi bau mulutku. Nah, bau mulut ini. Kasih tahu ke dia. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu di hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi. Atyabu min rihil misk. Jadi tidak usah saya sikat gigi, tidak sikat gigi. Kalau habis sahur sikat gigi. Cuma nanti kalau sudah lewat waktu zuhur, mungkin dirasa sudah mulai ada berubah aroma mulut, jadi tidak enak, saya mau sikat gigi lagi. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya sikat gigi lewat waktu zuhur di bulan puasa. Kalau pas mengadur, Apa? pas mengadur, Makruh juga. Karena itu sudah masuk waktu zawal. Waktu zuhur itu adalah ketika zawal, ketika tergelincirnya matahari ke ufuk barat. Jadi kalau mau sebelumnya mungkin jam 11, setengah 12 begitu. Kita coba kasih satu bentuk permasalahan. Ada seorang musafir yang dia berniat dari awal tidak puasa hari ini karena alasan safar, alasan bepergian. Ternyata dia sudah sampai di tujuan itu di jam 11 pagi. Dari safar mungkin jam 3 atau jam setengah 5 atau jam setengah 4. Sama istri, safar, sama istri. Ya, sama istri safar. Bagus pertanyaannya, bagus. Beliau bisa baca arah-arahnya. Jam 11 pagi kan dia sudah membatalkan dari awal, betul? Dia pengen niat lanjut, tapi sebelum itu dia berhubungan badan dulu dengan istrinya atau dengan pasangannya. Jima dia berarti, berhubungan badan. Setelah berhubungan badan mandi bersih baru saya pengen niat puasa habis zuhur. Kan sunnah juga, nggak apa-apa. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di bulan Ramadan. Di bulan Tiap hari. Walaupun dia musafir ibu. Musafir yang sedari awal niatnya itu tidak berpuasa saat sedang safar. Jadi dia melakukan pembatal yang lain ini ketika sudah mau hadir niat ingin berpuasa dengan anjuran sunnah. Apa pembatal yang lainnya? Ya berhubungan badan tadi. Boleh atau tidak? Atau memang ketika dia sudah hadir niatnya ingin melanjutkan puasa di sisa hari itu, tidak boleh juga bagi dia untuk berhubungan badan.
ini sebelum berhubungan atau sesudah? Dia pengen niat berlanjut berpuasa sebelum berhubungan. Iya. Tapi kemudian lihat istri jadi pengen berhubungan. Oh, itu yang mau safar sana itu. Tidak, ini kan kalau dalam fikih itu kan kita boleh menerka-nerka kira-kira kalau ada kejadian seperti gimana, kalau ada kejadian seperti gimana, syariat melahirnya seperti apa. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Kalaupun sebelum itu dia jima berhubungan badan, kemudian dia habis itu niat puasa karena sunnah, boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu pembatal-pembatal puasa. Ada 7 pembatal puasa. Yang pertama yaitu murtad. Waliyazubillah. Murtad. Walau lahzah. Ini menarik. Walau lahzah, walaupun hanya sebentar. Ada orang murtad sebentar, bisa jadi. Sementara puasa, tiba-tiba jam 10 dia bilang, saya pengen murtad. Atau dia melakukan hal-hal yang membuat dia murtad. Kemudian jam 2 taubat, astagfirullahaladzim, saya pengen masuk Islam ulang, syahadat ulang. Ini kan dia murtad dari jam 10 sampai jam 2 toh. Puasanya tetap batal. Tetap batal. Bisa enggak dia murtad tanpa sadar? Bisa. Contohnya apa? Mengolok-ngolok agama. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Dan dia sadar melakukan itu. Dia tahu hukumnya seperti apa. Tapi tetap dia lanjutkan. Terus setelah itu dia bertaubat, astagfirullahaladzim, saya salah. Mungkin dia ketemu ustadz di masjid atau ketemu orang soleh di jalan, kasih tahu dia, akhirnya dia bertaubat. Jam 2 siang dia bertaubat, syahadat ulang. Puasanya batal enggak? Tapi di awal dia tadi sudah niat, sudah sahur, cuma melakukan pembatal di pertengahan. Puasanya kehitung atau tidak? Tidak. Tetap batal. Karena dia sempat murtad. Ganti. Pembatal yang pertama yaitu murtad. Pembatal yang kedua apa? Haid. Berpuasa dari pagi, tiba-tiba jam 12 masuk siklus haid, keluar darah. Sudah langsung batal. Tidak disafar. Tolong kalau ada tahu bakso situ kasih buat beliau. Mungkin beliau lapar. Ada saja. Makanya belajar memang ya tentang safar itu. Allahu Akbar. Mau dipraktekkan. Yang kedua itu orang haid. Yang ketiga yaitu nifas. Yang keempat yaitu melahirkan. Murtad, haid, nifas, melahirkan. Yang kelima gila. Pagi-pagi sehat, waras, tiba-tiba jam 12 gila, siapa saya? Saya di mana? Padahal anaknya masih bego. Padahal di luar ada digoreng. bukan. Ada tukang apa namanya itu? Debt collector. Itulah akibat dari riba. Di dunia pura-pura gila. Di akhirat jangan sampai Allah bikin gila betulan. Astagfirullah. Selanjutnya tadi yaitu gila. Kemudian yang ke-6 pingsan. Yang ke-7 hilang kesadaran karena mabuk. Bagaimana hilang kesadaran karena mabuk? Mungkin dia dari malam party, mabuk-mabukan, hilang kesadaran.
Sampai kapan? Bangunnya sampai besok siang. Tapi di malam sebelum masuk klub dia berniat saya mau puasa besok. Kenapa? Lo bisa aja terjadi. Bisa aja terjadi. Sebelum diajak pergi, mungkin waktu dia lagi main HP sendiri, besok kayaknya kayak saya pengen puasa, niat puasa Ramadan, bismillah nawaitu puasa Ramadan besok. Tahu-taunya jam 1 malam dapat pesan, ayo ke klub yuk. Bangun nanti hilang kesadaran, bangun nanti jam 10 pagi. Terus dia apakah boleh melanjutkan puasa? Boleh. Tidak, terhitung puasanya. Ini nanti kita jelaskan. Jadi sahur itu jangan dikira karena dia, tapi dia tidak sahur, Ustaz. Sahur itu bukan wajib, bukan syarat wajib puasa. Masih ingat syarat wajib? Masih ingat syarat wajib? Apa? Islam. Terus niat. Terus mukallaf, bukan mu'allaf. Mukallaf itu sudah balik. Kemudian apa lagi? Betul, suci. Tidak haid, tidak nifas. Terus tahu kapan masuknya waktu. Ini kan orang tadi tahu kapan masuknya waktu dan dia tandai dengan niat sebelum pergi klub. Ya tuh, saya mau niat puasa besok. Tahu-taunya di tengah malam digoda sama setan, baik yang berbentuk jin ataupun manusia. Ayo ke klub. Kemudian party, minum, hilang kesadaran. Dia selesai partinya mungkin jam 4 subuh. Itu kan masih masuk waktu sahur toh? Masih masuk waktu sahur. Hilang kesadaran, pingsan, bangun jam 10. Boleh enggak dia melanjutkan? Boleh. Nah, tidak diganti. Sholat subuhnya diganti kan? Dia sadar, aduh jam 10 baru sadar, astagfirullah. Ada orang di sampingnya botol bir, bangun astagfirullah. Sahabat tuh habis mimpi ketemu malaikat. Kamu kalau tidak bertaubat akan masuk ke sini, dilihatkan azab-azab neraka misalnya. Astagfirullah. Langsung salat. Kan qada salat boleh-boleh saja bagi orang yang pingsan ataupun hilang kesadaran. Apa Ustaz pernah dengar apakah orang mabuk itu diterima salatnya? Pernah dengar nih kalau yang orang habis minum alkohol 40 hari terima salatnya tidak diterima. Itu saya belum pernah tahu. Allahu a'lam. Yang saya tahu yang pergi ke dukun. Man ata arrafan fasa'alahu, barang siapa yang pergi ke dukun kemudian dia bertanya dan dia mempercayai omongan dukun tersebut, falam tuqballahu salatun arba'ina lailatan. Hadis riwayat Muslim au fi ma ma'nahu. Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Pergi ke dukun, percaya omongan dukun, tidak diterima salat. Tapi Ustaz, saya tidak pergi ke dukun, cuma saya ikut TikTok aja, dukun TikTok gitu. Ya cek hodam. Oh fulan ini hodamnya singa perak. Astagfirullahaladzim. Cek hodam. Boleh enggak cek hodam? Boleh, itu sama saja datang ke dukun. Daripada antum pergi cek hodam, mending cek yang lain aja. Cek gula darah, cek kolesterol, cek apa gitu. Cek saldo. Astagfirullahaladzim. Ini penjelasan dari Dr. Labib Najib hafizahullah ta'ala tentang pendapat-pendapat ulama bagi orang yang pingsan ataupun hilang kesadaran karena mabuk kemudian melanjutkan puasa. Pertama, pendapat dari Imam Ibnu Hajar.
versi pertama dari pendapat Imam Ibnu Hajar. Beliau memberikan syarat 2. Disengaja dan juga hilang kesadarannya itu full day. Jadi seharian full dia hilang kesadaran. Dari pagi sampai sore hilang kesadaran. Harus 2 itu. Harus 2 itu. Dia lakukan dengan sengaja ataupun hilang kesadaran dilakukan dengan sengaja dan hilang kesadaran seharian penuh. Artinya kalau dia tidak melakukan sesuatu yang membuat dia pingsan atau hilang kesadaran dilakukan dengan tidak disengaja, tidak disengaja, dan dia pingsan seharian penuh, menurut pendapat ini tetap boleh melanjutkan. Karena kan tidak sengaja. Contohnya apa? Pingsan tidak sengaja. Sakit bisa jadi. Sakit. Kayak apa? Ayam, ya, hilang kesadaran tuh. Ayam, tahu ayam? Es ayam. Es oyen, itu es oyen. Ayam itu kalau bahasa kita biasa mati-mati ayam. Itu ayam. Jadi pendapat pertama mengatakan untuk orang yang mabuk ataupun hilang kesadaran karena pingsan, orang yang hilang kesadaran karena pingsan ataupun karena mabuk, yaitu disyaratkan harus dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, yaitu hilang kesadarannya seharian penuh. Jadi kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, dia hilang kesadaran penuh, tapi hilang kesadaran seharian penuh, tapi tidak dilakukan dengan sengaja, penyebab dia hilang kesadaran tersebut, boleh tetap lanjutkan puasa. Atau dia melakukannya dengan sengaja minum-minum. Nah, kayak kasus tadi, sengaja minum-minum, tapi tidak seharian penuh dia pingsan. Cuma sampai jam 9, tiba-tiba sadar, pengen lanjutkan puasa, boleh. Kayak contoh tadi orang yang masuk klub malam hari, tapi sebelumnya dia sempat niat puasa besok. Itu boleh. Jadi apa syaratnya? Disengaja dan hilang kesadaran seharian penuh. Pendapat yang kedua yaitu dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Pendapat yang kedua ini pendapat dari Imam Ibnu Hajar juga, cuma versi yang lainnya. Beliau berpendapat di kitab yang lain, orang-orang yang hilang kesadarannya dengan sengaja melakukan hal-hal yang bisa membuat dia hilang kesadaran, walaupun tidak sampai seharian penuh dia pingsannya, tetap dianggap batal puasanya. Paham? Yang ketiga, Imam Romli, pendapat Imam Ar-Romli. Kalau pendapat Imam Ar-Romli ini beliau mengikat dengan keadaan yaitu hilangnya kesadaran seharian penuh. Entah dia hilang kesadaran karena disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi beberapa perbedaan pendapat tentang orang-orang yang pingsan atau mabuk. Berarti mereka ini hilang kesadaran. Hilang kesadaran. Bagaimana dengan puasa mereka? Kalau pendapat yang pertama dari Imam Ibnu Hajar itu syaratnya haruslah sengaja
dan hilang kesadaran seharian penuh. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka dianggap puasanya tetap sah. Tapi kalau dua-dua ini dia melakukan sesuatu yang menghilangkan kesadarannya dengan sengaja, kemudian juga pingsannya seharian penuh, maka puasanya dianggap batal. Dia melakukan dengan sengaja dan hilang kesadarannya seharian penuh. Misal ada orang sakit ayan di waktu pagi jam 7, sadarnya nanti jam 6 sore, itu kan seharian penuh, ya toh, seharian penuh. Tapi apakah dia tetap melanjutkan puasa atau tidak? Apakah puasanya dihitung sah atau tidak? Kalau menurut pendapat ini sah. Kenapa bisa sah? Alasannya karena dia tidak sengaja. Misal orang ini ayan kalau dia kecebur di air. Dia tahu hal yang membuat dia ayan itu apa. Tidak sengaja temannya dorong dia, kecebur di air, langsung tiba-tiba ayan. Tiba-tiba ayan, sadarnya nanti jam 6 sore. Puasanya tetap sah, tidak batal. Jadi kedua syarat ini harus dia lakukan dua-duanya, sengaja dan juga hilang kesadaran seharian penuh. Kemudian kalau pendapat yang kedua, yaitu dilakukan dengan sengaja, tidak harus seharian penuh. Nah, kalau menurut pendapat kedua ini, berarti orang yang tadi party sadarnya nanti jam 9 pagi, apakah boleh dia lanjutkan puasa? Tidak boleh, karena dia sempat hilang kesadaran beberapa waktu. Jelas? Alhamdulillah. Kan dia sengaja, pergi party kan sengaja. Tidak ada yang bilang, saya tidak sadar masuk party, masuk klub. Tidak sadar. Astagfirullah. Bisa dia tidak sadar? Tidak bisa. Atau mungkin dia bilang, bukan saya tadi, saya itu sementara hilang kesadaran waktu masuk klub. Tidak mungkin toh. Saya hilaf. Nah, kalau Imam Ar-Ramli ini mengatakan harus seharian penuh. Nah, kita bahas sedikit yang ini. Orang sakit, pingsan, mungkin upacara 17 Agustus di siang hari di bulan Ramadan. Kan biasa ada fenomena seperti itu. Upacara 17 Agustus di siang hari bulan Ramadan. Tiba-tiba anak-anak perempuan di belakang langsung pingsan. Kenapa pingsan? Panas, anemia, kurang darah dan sebagainya. Dibawa ke ruang istirahat darurat atau ke ruang UKS darurat. Setelah dikasih pertolongan pertama, bangun. Tapi sempat pingsan Maka menurut pendapat kedua, puasanya batal. Karena kan dia pergi ke tempat upacara sengaja. Dia tahu. Jadi asal dia kehilangan kesadaran saja, walau sebentar, langsung batal puasanya. Langsung batal. Nah, cuma pendapat yang ketiga mengatakan harus seharian penuh. Kalau pendapat yang ketiga ini berarti orang yang tadi paskibraka atau upacara 17 Agustus siang-siang kemudian pingsan, tapi dia jam 11, jam 12 siang atau jam 1 siang bangun lagi, sadar lagi, boleh lanjut puasanya. Tetapi tidak ada kewajiban mengganti. Tidak. Yang kena kewajiban mengganti berarti yang atas. Ya. Jadi pembatal puasa ada tuh 7. Apa saja? Sama-sama. Murtad, haid, nifas, melahirkan,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada pembatal-pembatal puasa yang lain yang belum disebutkan dari 7 ini. Ketambahan dari Syekh Ahmad Asy-Syatiri rahimahullah, yaitu masuknya sesuatu dari 5 lubang atau di antara 5 lubang. Apa 5 lubang itu? Mulut sampai ke tenggorokan, hidung, telinga, mohon maaf, lubang kemaluan, dan lubang dubur. Mulut, hidung, telinga, lubang kemaluan, lubang dubur. Menurut mazhab, jika ada benda asing masuk lewat 5 lubang ini, maka puasanya batal. Contoh, kalau misalnya lubang mohon maaf kita dari mulut, otomatis kalau misalnya masuk sesuatu sampai tenggorokan seperti air atau benda asing, mungkin dimasukin selang. Memang ada orang dimasukin selang, ada. Mungkin mau disedot asam lambungnya tuh masuk selang tuh sampai ke lambung. Apa nama penanganannya itu, Kak? Yang masukkan lubang, yang masukkan selang ke mulut sampai ke lambung untuk keluarin cairan di dalamnya? NGT, selang NGT, ya betul. NGT, saya ingatnya NGT. Nah, NGT itu kalau dimasukkan seperti itu dia langsung batal puasanya. Atau pakai cotton bud, korek-korek telinga, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Makanya ini pentingnya kajian Ramadan sebelum Ramadan. Kalau seandainya dibikin waktu Ramadan, aduh Ustaz, tadi pagi saya coba korek-korek telinga. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Korek-korek hidung. Ya, kalau cuma membersihkan nggak apa-apa. Maksudnya benda asing yang masuk gitu. Tiba-tiba masuk apa? Masuk ranting pohon. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba masuk cotton bud atau apa gitu. Nah, membersihkan telinga dengan cotton bud di siang hari bulan Ramadan itu nggak boleh. Batal. Nah, sama juga kalau misalnya lewat lubang kemaluan, dipasang kateter, contoh, pasang kateter. Kalau mungkin lewat lubang dubur, obat diare. Sakit perut. Mungkin kenapa dia sakit perut? Karena waktu sahur makan yang pedas-pedas. Diare atau mungkin tidak keras kotorannya toh. Dimasukkanlah obat dengan jenis tertentu ke dalam duburnya. Maka walaupun dia tidak makan, tidak minum, sudah langsung otomatis batal. Jadi yang tadi masuknya sesuatu atau benda asing dari 5 lubang. Lubang apa aja? Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dubur. Nah, kemudian yang kedua yaitu sengaja muntah. Muntah. Sengaja muntah. Ini batal. Ustaz, bagaimana kalau orang bepergian kemudian mabuk kendaraan, muntah? Kenapa? Gara-gara AC di mobil atau pakai parfum Stella Orange, tidak mampu, akhirnya batal, muntah dia. Apakah batal? Tidak. Kalau yang tidak disengaja itu tidak batal, boleh melanjutkan. Tapi kalau sengaja untuk muntah, batal. Kemudian yang ketiga yaitu keluarnya air mani. Keluarnya air mani dengan sentuhan dan syahwat. Berarti dalam artian onani. Atau bagaimana kalau keluarnya air mani karena mimpi basah? Tidak batal. Mimpi basah di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Karena dia tidak bersentuhan. Jadi di sini keluarnya air mani harus disyaratkan dengan bersentuhan dan dengan syahwat. Kemudian yang keempat yaitu berhubungan badan. 4 itu adalah pembatal tambahan.
masuknya benda asing lewat 5 lubang. Kemudian muntah dengan sengaja, istiqoah. Kemudian keluar mani dengan sentuhan dan syahwat. Kecil sekali. Terakhir berhubungan badan, jima, kita bilang aja jima. Berhubungan badan. Jadi totalnya ada 11 pembatal puasa. Kemudian tentang jenis-jenis berbuka. Jadi dalam mazhab itu ada jenis-jenis berbuka atau jenis-jenis orang yang harus batal puasanya gitu. Harus batal puasanya. Pertama yang hukumnya wajib. Siapa yang wajib membatalkan puasa? Orang yang haid ataupun nifas. Yang kedua sunnah. Siapa? Orang yang musafir ataupun yang sakit. Sunnah mereka untuk membatalkan. Tapi kalau dirasa mampu melanjutkan, silahkan. Yang ketiga yaitu orang yang tidak wajib, tidak juga sunnah. Tidak wajib batal, tidak juga sunnah untuk batal. Siapa? Orang yang gila. Yang keempat yaitu haram. Haram bagi dia untuk batal. Siapakah orang yang haram untuk batal? Berarti artinya dia wajib puasa, betul dong? Karena haram untuk batal, artinya dia wajib puasa. Perhatikan, siapakah itu? Kaman akhara qadha'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Orang-orang yang lalai dari membayar qadha Ramadan padahal dia mampu hingga lewat waktunya. Misal di tahun lalu fulanah itu punya puasa batal 1 pekan. Lewat waktu berjalan, besok sudah Ramadan. Belum dia bayar hutang puasa 1 pekannya. Padahal dia mampu. Sempat juga ingat beberapa bulan lalu, saya mau bayar. Tidak sakit, tidak apa dan lain-lain. Tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi dia. Maka dia haram kalau tidak berpuasa nanti. Harus dia bayar puasanya. Kapan dia bayar? Nanti di bulan Ramadan yang akan datang. Tapi setelah lewat bulan Ramadan yang akan datang, dia bukan cuma membayar puasa yang ketinggalan lalu itu, tapi sudah dengan juga harus bayar fidyah. Kalau lalai, terlewat, harus bayar puasa plus fidyah. Kemudian jenis-jenis mengganti puasa. Jenis-jenis mengganti puasa. Ada 4 jenis-jenis mengganti puasa bulan Ramadan. Yang pertama yaitu qadha plus fidyah.
Ketika dia batal karena alasan tertentu, maka di bulan yang akan datang dia harus ganti hutang puasa plus bayar fidyah. Sebelum saya lanjutkan ini, kita bahas tentang fidyah dulu. Fidyah itu adalah sedekah yang dikeluarkan karena seseorang batal puasanya di bulan Ramadan. Berapa banyak fidyah yang harus dibayarkan? Menurut mazhab Syafi'i, fidyah yang harus dibayarkan itu sebanyak 675 gram. Berarti sekitar 700 gram digenapkan. Kurang dari 1 kilo. Kurang dari 1 kilo. 675 gram. Bagaimana cara membayarkannya? Dibayarkan setiap hari kepada satu orang fakir miskin. Contoh, saya memiliki istri yang hamil ketika bulan Ramadan. Otomatis selama bulan Ramadan itu dia tidak bisa berpuasa. Maka saya harus membayarkan fidyahnya. Caranya adalah saya menimbang beras, saya beli beras 30 kilo, kemudian saya timbang, saya packing satu-satu sebanyak 675 gram, 675 gram, 675 gram. Hari pertama berpuasa, dia otomatis istri saya tidak berpuasa. Saya langsung bayarkan satu bungkus pertama kepada orang fakir atau miskin. Hari kedua sama, hari ketiga sama, sampai seterusnya. Artinya tidak boleh fidyah itu dikumpulkan satu, misal langsung 30 kilo terus dikasih satu karung itu ke satu orang fakir miskin, nggak boleh. Ataupun satu kilogram beras dibagikan untuk 2 orang fakir miskin. Kamu kan berdua, ini buat kamu. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Karena pembayaran fidyah, memberikan makanan pokok kepada satu orang fakir miskin itu sama dengan mengganti satu hari puasa kita. Karena dia ini pengen bakalasi, tahu bakalasi? Dia pengen bakalasi, oh ini ada fakir miskin satu rumah, kan mereka berdua, saya kasih aja 1 kilo untuk berdua. Boleh? Nggak boleh. Jelas? Jadi nggak boleh 1 kilo untuk lebih daripada satu orang fakir miskin. Nggak boleh juga berkilo-kilo dikasihkan langsung satu kali kepada satu orang fakir miskin. Nggak boleh. Jadi harus dibagi-bagi dengan orang yang berbeda. Untuk pembayaran fidyah itu dianjurkan untuk dibayarkan setiap hari. Maka tidak boleh pembayaran fidyah itu diberikan dengan cara dikumpulkan tonasenya kemudian langsung diberikan kepada satu orang fakir miskin saja. Oh saya nih 29 kilo langsung kepada satu orang fakir miskin, itu nggak boleh. Harus dibagi-bagi. Ataupun misal dia memberikan 1 kilogram beras tapi untuk 2 orang fakir miskin dengan niat oh langsung 2 hari puasaku dibayar, itu juga nggak boleh. Karena sebenarnya fidyah itu setiap kita memberi satu bahan pokok kepada orang fakir atau miskin sama dengan mengganti 1 hari puasa kita. Allahu a'lam. Minimal 675 gram. Lebih boleh. Sekilo digenapkan sekilo gitu boleh. Per orang. Siapa orang yang harus qadha plus fidyah? Pertama, khawatir dengan keadaan orang lain. Khawatir dengan keadaan orang lain. Jadi ada orang batal puasanya karena khawatir dengan keadaan orang lain. Contoh, ibu hamil dan menyusui membatalkan puasanya karena khawatir dengan kondisi bayi atau janin. Berarti kalau dia khawatirnya untuk diri sendiri, saya mau batal karena saya khawatir dengan diri saya sendiri. Apakah dia harus fidyah? Tidak. Qadha saja. Tapi kalau dia membatalkan karena khawatir kondisi janinnya atau kondisi bayinya, maka harus qadha plus fidyah. Contoh orang hamil dan menyusui. Yang khawatir dengan kondisi janin atau anak bayi. Yang kedua, yaitu orang yang membatalkan puasa karena menyelamatkan hewan. Sementara menggembala tiba-tiba
kambingnya tenggelam. Akhirnya dia berenang. Waktu berenang sudah otomatis mungkin minum atau apa tuh batal dia untuk menyelamatkan hewan. Nah ini ketika dia ingin menggantinya nanti harus qada plus fidyah. Menyelamatkan hewan. Ini kan hewan Ustaz. Bagaimana kalau menyelamatkan harta? Kebakaran. Aduh ada barang saya berharga tuh, ada surat-surat emas dan lain-lain. Akhirnya membatalkan puasa untuk bisa itu menyelamatkan hartanya. Sama maksudnya ke sini. Jadi kalau konteksnya khawatir dengan keadaan orang lain atau makhluk lain, maka dia qada plus fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan barangnya sendiri gimana? Hewan-hewan dia sendiri, harta-harta dia sendiri, sama. Jatuhnya sama. Jadi di sini masuk itu bukan cuma jiwa, bukan cuma manusia, hewan juga masuk. Yang dikhawatirkan harta juga masuk. Yang kedua, orang yang lalai membayar puasa hingga masuk Ramadan berikutnya. Dia lalai dan dia tahu, tapi dia mengakhir-akhirkan. Itu harus nanti yang akan datang qada plus fidyah. Ustaz, bagaimana kalau misalnya orang hamil? Hamilnya itu tiap tahun ada anak. Oh, nggak menutup kemungkinan. Tiap tahun ada anak, otomatis dia tiap tahun juga nggak bisa puasa. Bagaimana? Apakah dia harus mengqada plus fidyah juga? Aduh, nandasa saya Ustaz, qada plus fidyah lagi. Anak saya berapa? 5. Berarti 150 hari plus 150 kilo. Ya kan qada plus fidyah. Nah, kaidahnya untuk fidyah, jika itu hamilnya berurutan atau hamil susun piring begitu, maka fidyahnya cukup setahun saja. Pembayaran fidyahnya cukup untuk 30 hari pertama saja atau 29 hari pertama. Yang selanjutnya tidak usah bayar fidyah, cukup qada. Jelas? Bayarnya nanti di tahun kelima. Terserah dia mau bayar tahun kelima atau ya otomatis bayarnya tahun kelima. Atau mungkin dia mau bayar di tahun ketiga atau tahun keempat, silahkan dia. Misalnya kan ini anaknya 5, terus anak kedua, anaknya sudah 2, dia mau bayar fidyah. Apakah dia juga bisa mengqada? Karena baru 2 ini kan? Oke, dia harus qada untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun, tapi fidyahnya hanya untuk yang 1 tahun saja. Walaupun nanti anaknya sampai 5 sampai 6. Satu kali saja fidyahnya. Untuk yang 1 tahun saja fidyahnya. Jelas? Beda kasusnya dengan ini. Orang lalai bayar puasa sampai lewat 5 Ramadan. Kalau ini fidyahnya nggak hilang. Qadanya nggak hilang, fidyahnya juga nggak hilang. Jelas? Alhamdulillah. Terus ada yang qada saja. Kalau ini gambarannya orang sakit, safar, lupa niat, haid, nifas, dan lain-lain yang tadi sudah kita sebutkan. Ini qada saja. Oke. Kemudian yang ketiga, fidyah saja. Fidyah saja ini siapa? Orang tua yang tidak mampu puasa atau orang sakit tidak bisa sembuh. Tunggu, biar pas 4.
Kemudian yang keempat, tidak qadha, tidak fidyah. Siapa yang tidak qadha, tidak fidyah? Orang gila, betul. Orang kafir asli, yang kafir dari lahir, tidak usah qadha, tidak usah fidyah. Iya betul. Dia puasa pun nggak dihitung. Orang sakit tidak bisa sembuh ini Ustaz. Kan gini, itu kayak penyakit cancer. Menurut dokter itu tidak bisa sembuh. Tetapi ada beberapa kasus melalui kemoterapi bisa sembuh. Itu bagaimana? Kita masukkan dia ke kategori orang yang belum ada harapan sembuh. Belum ada harapan. Iya. Kecuali kalau memang kemoterapi itu bisa membuktikan lebih besar, dia mungkin sembuh. Oh, di atas 50% dia bisa sembuh kalau kemo. Iya, kayak mantan waktu itu kan gitu. Tapi kira-kira sekarang kemo itu bisa tingkat kesuksesannya di atas 50%. Oh, berarti orang yang bisa mengganti puasa. Oke, dikit lagi kita hatam. Itulah. Nah, ini bab terakhir. Yaitu hal-hal, tadi kan kita bilang kalau ada benda asing masuk lewat 5 lubang atau salah satu di antara 5 lubang, maka puasanya batal. Ini kita coba rincikan. Apa maksudnya? Jika ada benda asing masuk di antara 5 lubang tapi tidak membatalkan puasa orang tersebut. Oke, benda asing masuk mungkin lewat mulut atau lewat telinga tapi tidak dihitung batal. Yang pertama yaitu apa? Lupa. Minum. Aduh, lupa saya puasa. Maka tidak batal, bisa lanjut. Besok lagi minum, aduh lupa saya puasa. Toki, ikat di dinding masjid. Yang pertama lupa. Yang kedua tidak tahu. Ustaz, saya kemarin habis korek telinga. Baru sekarang saya tahu bagaimana puasa saya kemarin. Kan itu tidak tahu. Tidak mengapa. Tidak dianggap batal. Yang ketiga dipaksa. Ustaz, saya kemarin dipaksa, Ustaz. Dipaksa apa? Minum kopi, Ustaz. Tapi kamu mau? Mau, Ustaz. Tapi bisa dipaksa, Ustaz. Oke, kalau yang ketiga dipaksa enggak membatalkan puasa. Yang keempat, wa bijarayani riqin bima baina asnanihi wa qad ajiza an majjihi li udri. Nah, yang keempat ini kasusnya menelan sesuatu. Oke, menelan sesuatu. Contohnya apa? Ada bekas daging, ada sisa daging menempel di antara gigi-gigi. Setelah dia sahur, dia sudah coba sikat gigi, tapi nggak hilang. Sudah coba juga pakai bambu, nggak hilang, gitu. Karena pakai tusuk gigi nggak cukup, pakai bambu juga nggak hilang, gitu kan? Tidak hilang. Tahu-taunya tiba-tiba jam 9 kok ketelan? Kan bisa toh? Kok ketelan? Apakah batal? Tidak. Supaya bilang lapar. Yang kelima yaitu masuk debu. Naik motor siang hari bulan puasa, nggak pakai masker, terus tiba-tiba masuk debu. Dia jalan Dewi Sartika, masuk debu. Kalau debu masuk sampai ke mulut, ini kan benda asing, masuk ke mulut, kerasa juga, keras-kerasnya itu kerasa. Masuk debu. Batal puasanya? Tidak. Dan ini menarik, walaupun dia sengaja membuka mulut, juga tidak dihitung batal. Ada orang naik motor siang-siang hari bulan puasa, lapar saya. Jadi apa kamu bikin? Mau makan angin, naik motor. Atau pas hujan. Kalau hujan batal. Ini kita bilang angin atau debu.
Jadi dia naik motor dari sepanjang jalan Petobo turun ke bawah itu buka-buka supaya masuk angin. So masuk semua debu, so masuk semua laron, so masuk semua jangkrik, apa semua so masuk. Nah, kalau walaupun sengaja begini, kalau debu ya nggak bisa. Debu tidak batal. Pun sama, kalaupun itu misalnya partikel-partikel kecil dari tepung. Orang kerja di pabrik tepung atau kerja di pabrik roti, biasanya ada partikel-partikel gandumnya atau tepungnya itu masuk kehirup atau ketelan, itu juga tidak batal. Terakhir yang ketujuh, masuknya serangga yang terbang. Nah, sama kayak tadi, atau dia sedang menguap, tiba-tiba masuk nyamuk ketelan. Batal puasanya? Tidak. Terlalu semua. Wallahu ta'ala alam. Dengan itu sudah selesai bab puasa dari kitab Safinatun Najah. Kalau menghirup kayak aromaterapi begitu, pakai balsem atau mungkin kayu putih. Gak apa-apa. Merasa makanan kan waktu buka puasa merasa manis atau garam. Boleh, bagi yang mungkin ibu-ibu rumah tangga masak untuk berbuka, rasa makanan setiap hari boleh. Tapi habis dirasa langsung dilepeh. Dilepeh itu langsung dibuang, gitu. Tidak lewat tenggorokan. Ya, jangan sampai lewat tenggorokan. Kayak kurang garam, coba lagi. So 2 kali, tidak boleh. 1 kali saja. Kayak kurang manis, yang ketiga kali. Kurang lagi ini. So habis 1 sendok. Misalnya kalau Sampai nasi. Ustaz, kalau dia merasa terus lupa dilepehkan, ketelan berarti. Iya. Aja. Itu gimana? Sengaja atau tidak? Ketelannya, sengaja atau tidak? Ya bisa saja disengaja. Kalau sengaja batal. Lupa kan? Lupa nggak apa-apa. Wah, banyak alasan lupa ini. Iya, sama kayak kemarin Safar. Oh, ketawa pelakunya. Jadi lupa tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya orang tidur seharian waktu puasa? Makruh. Artinya tidak sholat. Tidak, mungkin dia bangun sholat tidur lagi. Puasanya makruh. Bagaimana hukum berpuasanya orang pekerja keras? Wajib. Betul, wajib ganti. Gantinya bagaimana? Kodok plus fidyah, kodok saja. Kenapa? Kenapa? Tidak. Orang pekerja keras, dia diumpamakan seperti orang sakit. Kalau orang sakit, apa hukum menggantinya? Apakah kodok saja atau kodok plus fidyah? Kodok saja. Tapi dalam mazhab ini dikatakan harus bersyarat. Orang boleh alasan kerja keras kemudian membatalkan puasa, tapi dengan 3 syarat. Pertama, pekerjaannya tidak bisa diakhirkan sampai bulan Syawal. Contoh, Ustaz, saya kalau tidak tanam benih hari ini di bulan Ramadan ini bakal busuk benih saya, rugi saya Ustaz. Saya harus tanam benih saya. Dan dia menanam benih itu mungkin sampai 5 hektar, 10 hektar sendirinya. Ini kan kerja keras, ya toh. Kalau tidak bisa ditakhir, boleh. Syarat yang kedua, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Ustaz, ini cuma bisa pagi hari, Ustaz. Soalnya kalau malam hari kebun saya tidak ada lampunya. 10 hektar ke sana nggak ada lampu, gimana Ustaz? Saya mau tanam apa nanti? Jangan-jangan salah tanam saya. Jadi yang pertama, tidak bisa diakhirkan kerjanya. Yang kedua, yaitu tidak bisa dilakukan di malam hari. Yang ketiga, kalau dia tidak bekerja, dia akan mendapatkan kehilangan yang banyak. Ustaz, kalau saya tidak bekerja, tidak makan. Tidak makan. Jadi saya harus kerja keras. Apa kerja kerasnya? Angkat beton, angkat tandon yang ada isinya 1200, angkat apa begitu. Ya baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga yang bermanfaat bisa kita amalkan. Semoga Bapak Ibu semuanya panjang umur, berkah, sehat selalu. Astaghfirukum sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.